mimpi di sepertiga malam yang ketiga inilah yang bagi orang Jawa ini isinya petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat yang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat kita. Bagian tertentu dalam pemikiran filsafat tentang mimpi itu ada yang bilang ya mimpi itu hakikatnya hidup ini. Jadi hidup ini ya seperti mimpi. Karakternya ya kita memang merasa ini beneran, ini sejati. Tapi apa ya? Jangan-jangan kita ini sedang tidur mimpi. Jangan-jangan saya ini sedang tidur memberi kajian, teman-teman sedang tidur mimpi mendengarkan kajian. Annasu niyamun fa'iza matu intabahu. Manusia itu tertidur, baru nanti kalau mereka bangun, mereka mati, mereka terbangun, sadar di titik mana hidup yang sejati. Nah, ini boleh kapan-kapan ya kita perdalam lagi tentang karakter ilusifnya hidup ini. Beberapa tradisi timur itu banyak yang punya pandangan hidup ini tidak nyata, hidup ini isinya kekosongan saja, tidak ada yang sejati. Oke, menarik kalau teman-teman tarik lagi itu. Kita mungkin masih ingat ya teman-teman, dulu kita pernah belajar tentang bapaknya filsafat modern, René Descartes. Beliau ini juga punya pandangan tertentu tentang filsafat mimpi. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau René Descartes ini disebut bapaknya filsafat modern, sebenarnya filsafat modern itu berarti berhutang pada mimpi. Karena René Descartes ini bertekad untuk jadi filosof, bertekad untuk serius mencari ilmu dengan jargon yang populer sekali, aku berpikir maka aku ada, itu setelah mimpi. Jadi René Descartes itu, beliau ini sebenarnya kan memang dikenal sebagai orang pintar, memang cuma suka tidur. Jadi beliau ini kalau tidur ya awal malam, nanti bangunnya bisa jam 12 siang. Jadi sukanya memang beliau ini tidur. Nah, satu ketika di musim dingin, saat ini René Descartes itu masih muda, sekitar tahun 16-19 lah, tanggal 10 November. Ini René Descartes ini saat itu sedang jadi anggota pasukan sukarela Bavarian. Karena setelah beliau tinggal di Belanda, beliau tidak kerasan terus ikut pasukan sukarela. Meskipun tidak jelas sebenarnya, beliau juga merasa tidak ngerti kenapa ada perang. Ini perang melawan siapa, alasannya apa. Tujuannya nambah wawasan saja. Dari beliau jajal ikut sebagai anggota pasukan sukarela perang. Nah, satu ketika beliau ini bermimpi. Jadi saat itu musim dingin, malam hari beliau bermimpi. Yang mimpi ini bolak-balik sampai 3 kali. Jadi mimpi itu 3 kali dan saling bersambungan, kayak to be continued. Jadi mimpi bangun, mimpi lagi, lanjutan mimpi yang pertama dan mimpi lagi. Jadi mimpi yang pertama itu beliau mimpi kena angin puting beliung sampai terlempar keluar. Jadi ceritanya beliau ada di dalam gereja, datang angin puting beliung, beliau terlempar keluar gereja dan jatuh ke tengah banyak orang. Ini mimpi pertama. Terus mimpi yang kedua, beliau bermimpi ada di satu ruangan dan tiba-tiba ruangan itu disambar petir, kena halilintar. Nah, kaget terus bangun.
Ini mimpi kedua. Terus mimpi yang ketiga, beliau merasa sedang memegang setumpuan kertas yang halaman depannya, kalau dibaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu judulnya tumpuan kertas ini, apa yang akan engkau ikuti dalam hidup ini. Jadi hidup seperti apa yang akan engkau ikuti. Nah, ini tiga mimpi dalam satu malam ini menarik bagi René Descartes yang saat itu musim dingin, beliau tercatat sebagai anggota pasukan sukarela. Terus dari situ terus beliau mencoba memahami tafsir mimpinya. Nah, jadi nanti beliau nulis juga itu tafsirnya tentang mimpi-mimpi tadi. Mimpi diserang angin puting beliung sampai terlempar keluar tadi ke tengah orang-orang, itu ditafsirkan oleh René Descartes bahwa ada satu kekuatan yang akan melanda dirinya yang tidak mungkin dia menolak. Nah itu sampai dia terlempar keluar, itu berarti ini kekuatan yang sangat dahsyat. Yang kedua, mimpi disambar petir itu oleh René Descartes ditafsirkan, aku harus segera mengambil keputusan tentang jalan hidup yang harus aku jalani. Jangan sampai telat, karena kalau telat bisa terkena sambaran petir. Kemudian mimpinya yang ketiga, kok membawa kertas, ada tulisannya hidup macam apa yang akan engkau ikuti. Oleh René Descartes ditafsirkan, oh berarti tujuanku, targetku adalah ilmu pengetahuan, setelah ini filsafat. Nah, jadi 3 rangkaian mimpi itu oleh René Descartes ditafsirkan ada kekuatan luar biasa yang mengharuskan aku keluar dari ruangku saat ini, dan aku harus segera mengambil keputusan, dan ternyata arah yang harus aku tuju adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Dari situlah nanti René Descartes mulai geser ke filsafat-filsafat, termasuk dengan satu istilah dari yang beliau yang masyhur sekali itu kan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Loh, ternyata lahirnya filsafat juga diawali dari mimpi. Baik. Wah, ini banyak, tidak apa-apa ya dongeng kesana kemari. Nanti dipuncai dengan mimpi yang dari aspek motivasional tadi. Kalau teman-teman membuka-buka kajian-kajian filsafat, itu nanti ada istilah oneirologi. Oneirologi itu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti tentang mimpi. Jadi ternyata ada istilahnya. Oneirologi beda ya dengan tafsir mimpi. Kalau teman-teman mungkin kenalnya tafsir mimpi, seperti Nabi Yusuf yang dapat mukjizat bisa menafsirkan mimpi dengan tepat. Oneirologi ini membahas ontologinya mimpi. Jadi membahas tentang hakikatnya mimpi. Seperti tadi misalnya, mimpi itu seperti hidup ini dan lain sebagainya. Mimpi itu karena kondisi mental yang begini dan lain sebagainya. Itu namanya oneirologi. Oneirologi itu dari kata oneiroi. Oneiroi itu dari bahasa Yunani yang artinya mimpi. Pembahasan tentang mimpi ini sejauh yang saya tahu ada di semua horizon sosial, di semua horizon budaya. Tiba-tiba saya ingat kalau dalam budaya Jawa misalnya, itu ada persepsi dan filosofi khusus tentang mimpi ini. Misalnya orang Jawa itu membagi mimpi itu dalam kategori waktu.
Jadi kalau di Jawa ada istilah yang berhubungan dengan mimpi, yaitu titiyoni, gondoyoni, dan puspo tajem. Nah, ini membagi malam saat kita tidur dan bermimpi itu menjadi 3. Mimpi di waktu sepertiga malam pertama itu dikenal kalau dalam budaya Jawa namanya titiyoni. Kalau mimpi di sepertiga malam yang kedua disebut sebagai gondoyoni. Dan mimpi di sepertiga malam yang ketiga ini dikenal sebagai mimpi puspo tajem. Nah, ini juga kontennya beda-beda. Kalau titiyoni yang di sepertiga malam yang pertama, ya mungkin sebut saja ini jam-jam 9 sampai jam 12. Ini mimpi yang sifatnya hanya bunga-bunga tidur saja. Mungkin sisa-sisa kesibukan pikiran kita sebelumnya. Ini namanya titiyoni. Mimpi di sepertiga malam yang pertama ini tidak harus terlalu dipikirkan, diambil hati. Wong ini kembangnya orang tidur saja. Nanti ada mimpi di sepertiga malam kedua, namanya gondoyoni. Kalau ini sifatnya lebih dalam. Jadi mungkin kalau pakai bahasa psikologi, ini mimpi yang isinya ekspresi emosi bawah sadar kita. Di mimpi ini mungkin menyimpulkan keinginan-keinginan kita yang terpendam, hasrat-hasrat kita yang tersembunyi. Itu biasanya di sepertiga malam yang kedua, jam 12 ke atas lah sampai jam-jam 3. Nah, nanti ada sepertiga malam yang terakhir. Jadi mungkin jam-jam 3 malam sampai menjelang subuh. Ini namanya puspo tajem. Nah, mimpi di sepertiga malam yang ketiga inilah yang bagi orang Jawa ini isinya petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat yang penuh makna. Jadi asal kita mampu membacanya, asal kita saat tidur juga dalam kondisi baik. Jadi tidur dalam kondisi baik itu ya misalnya kita tidur saat melakukan laku prihatin, puasa, kholwat, riyadhah, atau tidur diawali zikir dengan lahir batin kita bersih. Kemudian bukan tidur dalam rangka maksiat, dalam rangka iseng, dalam rangka dan lain sebagainya, tapi memang tidurnya itu tidurnya orang yang istirahat untuk melakukan ibadah laku prihatin yang lebih baik di setelah nanti bangun tidur. Jadi tidur kalau dalam agama yang jenisnya ibadah. Nah, itu kalau ada mimpi di sepertiga malam yang terakhir namanya puspo tajem bagi orang Jawa. Dan ini isinya isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk. Baik, berarti kalau yang tidak dalam kondisi seperti itu, ya mungkin saja dapat isyarat, tapi bukan isyarat yang sifatnya positif.